Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Rasyada Blais. Saya dari UPBJJ UT Batam. Kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 mata kuliah pemrograman. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari codingan ini yang saya buat. Yang pertama, kelas buku, yaitu kelas buku bernama buku. Pertama saya bikin kelas bernama buku. Nah, ini dia. Nah, di sini kelas ini kayak blueprint atau cetakan buat bikin objek buku. Dia punya 4 properti, yaitu judul, penulis, kategori, dan tersedia. Yang nunjukin apakah bukunya lagi bisa dipinjam atau enggak. Di bagian bawahnya ada konstruktor yang fungsinya buat ngisi nilai awal pas objek buku pertama kali dibuat. Nih. Kemudian selanjutnya ada public class. Nah, ini adalah kelas untuk utama kita karena program Java selalu mulai dari fungsi main. Maka kelas ini kita treat sebagai pusat kendali aplikasi. Kemudian di statik buku ini saya buat menyimpan semua data buku dalam array daftar buku dengan maksimal 20 buku. Jumlah buku itu buat ngitung berapa buku yang udah ditambahkan. Scanner buat input dari user, dan buku dipinjam itu semacam daftar sementara buat menyimpan buku yang dipinjam sebelum dicetak ke stroke. Kemudian public static void yang ini. Pas program jalan, pertama-tama dia bakal jalanin inisialisasi buku. Yang ini. Yang fungsinya masukin buku-buku awal ke sistem. Habis itu tampil menu yang bisa dipilih user dari nomor 1 sampai 7. Nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau user masukin 7 artinya keluar dari program. Kemudian selanjutnya ada static void. Nanti itu static void yang ini static void. Fungsi ini buat tampilan semua buku yang ada di sistem. Pertama dicek dulu apakah jumlah buku masih 0. Kalau iya berarti belum ada buku. Tapi kalau udah ada, dia bakal looping dan nampilin informasi lengkap tiap buku, mulai dari judul, penulis, kategori, dan apakah tersedia atau udah dipinjam. Lanjut ke static void lagi, yang ini pinjam. Ini static void pinjam buku. Nah, di sini ini fitur utama aplikasi pinjam buku. Pertama kita panggil fungsi
tampilkan daftar buku. Ini daftar buku. Kemudian biar user tahu daftar bukunya. Habis itu user disuruh masukin nomor buku yang mau dipinjam. Dicek dulu apakah nomornya valid dan bukunya tersedia. Kalau iya, maka statusnya langsung diubah jadi tidak tersedia. Mana tadi? Dan judul bukunya disimpan ke list buku dipinjam. Lanjut ke static void, kembalikan buku yang ini. Di sini sistem kalau mau bikin buku, user tinggal ketik judulnya. Program bakal cari judul yang cocok. Kalau ketemu dan statusnya tidak tersedia, maka diubah jadi tersedia. Tapi kalau bukunya udah tersedia, berarti emang belum dipinjam atau udah dikembalikan. Kemudian static void cetak struk pinjaman. Nih. Cetak struk pinjaman. Yang ini. Di sini setelah selesai pinjam, kita bisa cek struknya. Semua judul buku yang tadi dipinjam ditampilin di sini. Habis dicetak, daftar struk ini langsung dikosongin supaya siap lagi buat transaksi berikutnya. Selanjutnya static void tambah buku. Yang ini di sini fungsi ini buat nambahin buku ke perpustakaan. Dicek dulu apakah kapasitas array udah penuh. Kalau masih muat, kita minta user isi judul penulis dan kategori. Ini dia, penulis, kategori. Kemudian lalu kita buat objek buku baru dan disimpan di array. Terakhir jumlah buku kita tambah 1. Selanjutnya static void edit buku. Buku gak sih? Oke, lanjut ke static void hapus buku. Nah, di sini fungsi ini buat hapus buku dari daftar. Setelah user pilih nomor buku, kita geser semua buku. Setelahnya satu posisi ke kiri buku yang terakhir dikosongin. Dan jalan buku dikurangi 1, jadi nggak ada lubang di array. Static void, kemudian static void tampilkan daftar buku. Baik, selanjutnya if daftar buku judul is current case ataupun judul. Di sini maksudnya adalah admin bisa mengubah semua data buku. Sistem cari berdasarkan judul lama lalu minta input data baru. Kemudian if daftar buku ini yang ini masukkan judul buku yang ingin dihapus kemudian buku berhasil dihapus.
Kemudian ke ini program berhenti dari perulangan do-will. Program ditutup secara elegan. Cukup sampai di sini penjelasan saya pada kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.